terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Akan selundupkan narkoba ke Kabupaten Yahukimo, seorang pria diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika. Penganiaya pemuda di Mimika hingga tewas, akhirnya diringkus polisi. Polda Papua tilang 8.359 pengendara selama razia 2 pekan. SN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membacok salah seorang warga di Jalan Samratulangi, Mimika, Provinsi Papua Tengah. SN diringkus polisi di rumahnya setelah bersembunyi selama 3 hari. Saat kejadian, pelaku sedang dipengaruhi minuman keras. Ia sempat cekcok dengan seorang pemuda yang baru keluar dari salah satu rumah di Jalan Samratulangi. Ternyata cekcok itu berujung pembacokan. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang senilai 978 juta rupiah yang diduga kuat hasil korupsi dana PON Papua dari salah seorang tersangka berinisial RL. Uang ratusan juta tersebut disita dari salah seorang vendor berinisial A. Uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran dari nilai kontrak 19 miliar rupiah, namun tersangka RL mengirim 24 miliar ke rekening vendor A. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menyita uang dugaan korupsi dana PON Papua sebesar 6,4 miliar rupiah lebih dari salah satu vendor bidang pemasaran subbidang venue PON. Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut. Sejak kasus ini bergulir, Kajati Papua sudah menetapkan 4 orang tersangka dan memeriksa 90 saksi. Kapal pengangkut kargo Prima Star 128 bermuatan 116 penumpang kandas di Muara Pomako, Mimika, Papua Tengah. Kejadian itu terjadi saat rombongan jemaat Gereja GKI Paulus Mimika sedang melaksanakan wisata rohani di Pantai Naja. Saat kapal akan kembali ke dermaga Pomako, Mimika, air di muara itu surut sehingga kapal kandas. Warga akhirnya meminta bantuan tim SAR dan berhasil dievakuasi ke dermaga Pomako pada Selasa dini hari. Dodi adalah pencuri yang ulung. Dirinya dan sejumlah rekannya dalam 2 bulan berhasil menggasak 13 sepeda motor milik warga Merauke. Perbuatan mereka terbongkar saat polisi sedang menyelidiki kasus pencurian sepeda motor di Jalan Nowari dan di komplek perumahan Blorep. Polisi akhirnya menangkap Dodi yang merupakan otak dari kasus ini. Tidak hanya menemukan 2 motor curian, namun polisi juga menemukan 11 motor curian lainnya yang disembunyikan di beberapa tempat. Polisi masih memburu rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Belasan ribu warga Merauke, Papua Selatan pada hari Senin mengikuti tes kompetensi dasar masuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Tercatat ada 11.000 pelamar yang ingin menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan.
Karena keterbatasan tempat, setiap harinya panitia melayani 8 shift tes dan dibagi dalam 2 tempat, yakni di laboratorium SMA Negeri 1 Merauke dan di aula kantor BKPSDM yang hanya bisa menampung 800 peserta tes. ZS tega menghancurkan masa depan putri kandungnya sendiri. Selama bertahun-tahun, pria berusia 44 tahun asal distrik Ilwayap, Merauke ini meruda paksa anak kandungnya sendiri. Saat diruda paksa, korban ketakutan dan pasrah karena sang ayah mengancam akan melukainya dengan parang. Perbuatan tersebut dilakukan di gubuk mereka tinggal hingga di kebun. Selama 4 tahun tersiksa dengan perlakuan buruk sang ayah, korban yang kini berusia 17 tahun akhirnya melapor ke polisi dan pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kepolisian Resort Jayapura Kota menyita ganja seberat 9,6 kg di Komplek Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Polisi juga menangkap seorang wanita parubaya yang diduga sebagai pengedar ganja. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Kapolres Jayapura Kombes Victor Makbon menjelaskan ganja tersebut ditemukan di rumah pelaku saat penggeledahan. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lain. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.